Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Pemberontakan DI-TII Jawa Tengah berlangsung selama 23 Agustus 1949 sampai 22 Desember 1950 di bawah kepemimpinan Amir Fattah. Latar belakang lahirnya DI-TII Jawa Tengah terjadi karena faktor kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Seperti yang kita ketahui, Perjanjian Renville mengakibatkan wilayah Indonesia yang tersisa hanyalah sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Namun nyatanya, kearesidenan Pekalongan yang meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, dan Brebes berada di wilayah kekuasaan Belanda. Perjanjian Renville juga mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya. Akhirnya Hatta menyuruh seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah yang merupakan pimpinan pasukan Hizbullah di Besuki, Jawa Timur. Namun, Amir Fattah merupakan salah satu tokoh yang tidak menyetujui Perjanjian Renville. Ia memutuskan bergabung dengan pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Abbas Hizbullah dan berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa dalam Perjanjian Renville, sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda. Faktor kedua yang mendasari Amir Fattah memberontak yaitu pandangan yang serupa dengan Kartosoewirjo mengenai kondisi pemerintahan. Ia menganggap dominasi orang-orang kiri di pemerintahan menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti setelah pemerintahan tidak menganggap perjuangannya melawan Belanda di wilayah Tegal dan Brebes dengan mengangkat Mayor Wong Soatmodjo sebagai pimpinan militer Pekalongan dan perintah penangkapan dirinya oleh Wong Soatmodjo. Hal inilah yang mendasari mengapa Amir Fattah memberontak melalui DI-TII di Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas proses pemberontakannya. Pada tahun 1950, bertempat di Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DI-TII Jawa Tengah yang berhubungan dengan DI-TII Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosoewirjo sebagai panglima perang. Mereka melancarkan aksi pemberontakannya di Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menyerang pos-pos TNI, polisi, dan melakukan aksi teror ke beberapa desa hingga membunuh warga dan ulama yang tidak mendukung aksi DI-TII Jawa Tengah. Selain itu, Amir Fattah berhasil untuk mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Selanjutnya, kita melihat bagaimana akhir pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. Perkembangan DI-TII yang semakin membahayakan mengakibatkan TNI mengambil langkah tegas dengan membentuk Operasi Gerakan Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, Bahrum, dan Ahmad Yani. Namun, karena Angkatan Umat Islam pun melakukan gerakan pemberontakan, maka Ahmad Yani akhirnya membentuk suatu pasukan bernama Benteng Riders, pasukan khusus yang dibentuk dari divisi-divisi Siliwangi Diponegoro dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus DI-TII Jawa Tengah. Pergerakan Benteng Riders berhasil untuk mendesak DI-TII Jawa Tengah hingga bergeser ke wilayah Jawa Barat. Pada pertengahan Desember tahun 1950, terjadi pertempuran antara DI-TII dan Benteng Riders di desa Ciawi, Tasikmalaya. Selama 7 hari menewaskan salah seorang petinggi DI-TII Jawa Tengah dan berhasil untuk menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke wilayah Cisayong. Amir Fattah akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke sejumlah negara hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. Dampak dari pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah adalah membuat suasana negara menjadi tidak aman dan banyak memakan korban jiwa. Kesimpulan dari materi pemberontakan DI-TII Jawa Tengah yaitu pertama,
Latar belakang berupa kekecewaan terhadap perjanjian Renville dan dominasi tokoh-tokoh kiri dalam pemerintahan. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari proklamasi berdirinya DITII Jawa Tengah menunjukkan Amir Fattah selaku Panglima Perang Jawa Tengah oleh Kartosuwiryo dan tindakan Amir Fattah untuk mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Ketiga, akhir pemberontakan DITII Jawa Tengah yaitu dilakukan dengan tindakan militer dengan melaksanakan operasi benteng negara dengan membentuk pasukan Benteng Riders. Karena materinya sudah selesai, maka kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.